Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di YouTube channel Family Fun Kids. Kali ini kami akan membahas manfaat dan fakta unik dari buah kesukaan banyak orang, yaitu pisang. Kenapa sih pisang dinamakan pisang? Karena pisang tumbuh di tanaman besar yang terlihat seperti semak besar, bukan sebuah pohon. Nama pisang sendiri berasal dari kata Arab yakni danan yang berarti jari. Satu kelompok pisang dikenal sebagai tandan. Kandungan vitamin pada pisang sangat baik bagi tubuh. Pisang mengandung potasium yang bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah. Selain itu, ternyata pisang mengandung magnesium yang juga baik untuk kesehatan tulang. Pisang juga mengandung jenis serang yang disebut short chain fructoligosaccharides atau FOS yang merupakan sahabat baik untuk usus kita. Mereka berfermentasi di perut, menyediakan makanan bagi bakteri baik, dan menjaga jumlah mikroba penyebab penyakit. Bakteri baik ini juga dapat melindungi usus dan kanker. Berdasarkan penelitian dari Tufts University menyatakan bahwa mereka yang banyak mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran menunjukkan kepadatan tulang yang lebih baik daripada mereka yang lebih sedikit mengkonsumsi buah dan sayuran. Pisang sama manjurnya dengan minum obat? Ya, ternyata benar guys. Pisang merupakan sumber karbohidrat yang baik dan juga menyediakan potasium dalam dosis besar. Jadi, tahukah kamu potasium dapat mengurangi terbentuknya angiotensin yang dapat menghambat saluran darah? Selain itu, potasium juga berfungsi sebagai pencahar alami yang membuat tubuh membuang air dan sodium. Dengan kata lain, banyak mengkonsumsi pisang dapat mencegah atau menurunkan potensi penyakit darah tinggi. Memakan pisang secara rutin dapat mencegah berbagai penyakit. Ini dikarenakan nilai kandungan gizi yang ada di pisang yang sangat berguna bagi kesehatan. Kandungan kalium misalnya dapat membantu menggantikan elektrolit yang hilang dari tubuh. Apa saja sih kandungan gizi dalam 100 gram pisang? Dalam 100 gram pisang terdapat protein 0,8 gram, karbohidrat 30,2 gram, serat 8,1 gram, kalsium 12 mg, natrium 3 mg, beta karotin, vitamin B kompleks, vitamin C, dan niacin. Ya, benar sekali guys, buah pisang yang terlalu matang dapat digunakan sebagai masker wajah yang berguna untuk kesehatan kulit. Pembuatan masker wajah dari buah ini cukup mudah. Pertama, ambil buah pisang yang sudah matang atau lembek, lalu tumbuk halus menjadi adonan pasta. Oleskan masker pisang pada kulit wajah yang bersih dan biarkan selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu, bilas dengan air hingga bersih. Kandungan vitamin C pada pisang penting dalam pembentukan kolagen dan membantu mencegah kerusakan kulit akibat sinar UV. Ternyata pisang merupakan salah satu kelompok dari jenis buah beri loh. Jadi buah ini masih bersaudara dengan kuren dan blueberry. Hal tersebut dikarenakan pisang memiliki biji di dalam buahnya. Selain itu, buah dapat dikatakan jenis buah beri jika memiliki 3 struktur lapisan. Ada fakta unik nih guys, buah pisang ternyata tidak tumbuh di pohon loh. Buah ini tumbuh dari struktur akar yang memiliki batang di atas tanah. Tanaman pisang diklasifikasikan sebagai tanaman herba yang memiliki bentuk seperti pohon. Pisang juga merupakan jenis tanaman herbaceous terbesar di dunia. Pisang mengandung zat radioaktif dikarenakan adanya kandungan zat potasium yang cukup tinggi. Pisang mengandung potasium 40 yang merupakan isotop radioaktif. Nah, sekilas apa yang ada di pikiran kamu tentang pisang yang sudah berbintik coklat seperti ini? Terlihat kurang sedap dipandang ya teman-teman? Akan lebih menarik lagi jika pisang memang berwarna kuning bersih. Ternyata pisang yang berbintik hitam lebih baik dikonsumsi daripada pisang berwarna kuning mulus karena kandungan TNF-nya lebih banyak
dan 8 kali lebih efektif meningkatkan sel darah putih dalam tubuh. Pisang tidak hanya enak dan bermanfaat ketika dimakan. Orang dapat memanfaatkan daun pisang untuk membuat payung, membuat atap, alas meja, dan piring sekali pakai. Kulitnya dapat ditumbuk dan dimanfaatkan untuk mengobati luka karena ada kandungan antiseptik alami pada bagian dalam kulit pisang. Abunya untuk membuat sabun. Getahnya dapat dijadikan bahan pencelup untuk pewarna. Untuk pisang yang tumbuh liar, biji besar hitamnya pun dapat dipanen dan dimanfaatkan sebagai kalung. Bonggol pisang adalah batang tanaman pisang yang berupa umbi batang. Bonggol pisang muda dapat dimanfaatkan untuk sayur. Selama ini bonggol pisang kurang begitu dimanfaatkan oleh masyarakat, padahal bonggol pisang mempunyai kandungan zat gizi yang relatif baik. Bonggol pisang kaya akan serat pangan. Jantung pisang kaya dengan kandungan serat di dalamnya. Kandungan ini baik untuk pencernaan dan membantu mengurangi resiko sembelit dan gangguan pencernaan lainnya. Jantung pisang mengandung vitamin C yang tinggi di dalamnya. Kandungan ini membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melindungi tubuh dari infeksi. Pisang merupakan salah satu jenis buah tropis yang banyak ditanam di Indonesia. Menurut buku Pisang Budidaya, Manfaat dan Aneka Olahan karya Susilowati terbitan Loka Aksara, ada 14 jenis pisang yang populer di Indonesia seperti berikut ini. Pisang Raja Bulu. Bentuk buah pisang Raja Bulu melengkung. Kulit buahnya yang tebal berwarna kuning dan memiliki bintik-bintik coklat. Pisang Raja Bulu beraroma cukup tajam. Rasa pisang ini manis dan tidak memiliki biji sama sekali. Pisang Raja Serai. Sedikit berbeda dengan pisang Raja Bulu, bentuk pisang Raja Serai agak lurus. Kulit buahnya putih, sementara daging buahnya berwarna kuning kecoklatan saat matang. Buah yang dikenal dengan sebutan pisang susu ini berasal dari Purworejo, Jawa Tengah. Pisang Raja Molo. Pisang Raja Molo yang berasal dari Malang, Jawa Timur ini berbentuk lurus dan rata berukuran 12 cm. Daging buah pisang Raja Molo berwarna kuning kemerahan saat matang. Pisang ini juga memiliki rasa manis dan aroma yang sangat harum. Pisang Raja Uli. Pisang ini berasal dari Bogor, Jawa Barat. Aroma pisang Raja Uli harum, rasanya juga manis. Pisang Raja Uli harus diolah terlebih dahulu sebelum dimakan. Cara mengolahnya bisa direbus atau digoreng. Meski bernama pisang Ambon, jenis pisang ini diketahui berasal dari Temanggung, Jawa Tengah. Warna kulit pisang Ambon lumut adalah hijau. Daging buah pisang Ambon lumut yang melengkung bertekstur pulen dan manis. Pisang Nangka. Ukuran pisang nangka umumnya lebih besar dari kebanyakan jenis pisang. Pisang berbentuk melengkung ini berukuran 28 cm. Rasa pisang nangka manis dan sedikit asam. Warna kulit buahnya hijau seperti pisang Ambon lumut. Pisang Tanduk berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Pisang tanduk termasuk jenis buah yang harus diolah sebelum dimakan. Pisang tanduk terasa manis dan sedikit asam setelah dimasak. Bentuk buah ini biasanya melengkung dan panjang sehingga dinamakan pisang tanduk. Pisang Barangan Merah. Aroma pisang barangan merah harum, rasanya manis dan tidak memiliki biji. Warna daging buah asal Medan ini kekuningan dan kemerahan sementara bentuknya melengkung dan ujung meruncing. Pisang barangan kuning. Perbedaan mencolok antara pisang barangan kuning dan pisang barangan merah adalah warna kulitnya. Warna kulit buah pisang barangan kuning adalah kuning cerah, sementara bentuknya melengkung dan ujung yang rata. Pisang Badak. Ukuran pisang badak ini kecil, bentuknya melengkung dan memiliki ujung yang runcing. Rasa pisang badak yang sudah matang biasanya manis. Warna daging buahnya putih kekuningan. Pisang Kepok Kuning. Pisang ini juga yang termasuk jenis buah yang harus dimasak sebelum makan.
Warna kulit pisang kepok kuning adalah kuning kehijauan dan bentuknya agak gepeng dan persegi. Pisang ini enak sekali jika dibuat pisang goreng karena rasanya sangat manis. Pisang mas. Pisang mas memiliki ukuran rata-rata 11 cm dengan bentuk bulat memanjang. Rasa pisang mas biasanya manis. Buah ini memiliki daging berwarna putih serta warna kulit buah yang cerah. Pisang talun. Bentuk pisang talun agak bulat dan melengkung, mirip dengan pisang tanduk. Rasa pisang talun kurang manis atau agak sepet. Ukuran pisang talun sangat besar. Bobot satu buah pisang ini bisa mencapai kurang lebih 500 gram. Pisang kapas. Pisang kapas yang berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur ini memiliki kulit buah berwarna kuning dengan bintik hitam. Daging buah pisang kapas yang sudah matang akan berwarna putih kekuningan sementara rasanya manis. Dan berikut ada beberapa olahan pisang yang sangat-sangat enak. Pisang goreng. Pisang goreng sangat banyak variannya dan juga banyak penggemarnya. Ada yang digoreng dengan kriuk dan ada juga yang dibuat berbentuk kipas. Sewajarnya pisang goreng yang otentik dinikmati tanpa topping. Namun kali ini banyak sekali pisang goreng yang beragam macamnya yang ditambahkan topping di atasnya. Bisa berupa coklat, selai, keju, dan lain-lain. Pisang aroma. Jenis pisang yang cocok untuk pisang aroma adalah pisang yang manis dan masak. Pisang Ambon, pisang uli, pisang barangan adalah pilihan yang tepat jika dibuat pisang aroma. Jika tidak ada kulit lumpia siap pakai buatan pabrik, gunakan kulit lumpia tradisional yang segar dan basah. Nugget pisang. Olahan ini terbuat dari pisang kepok yang dikukus terlebih dahulu lalu dilumatkan hingga halus. Kemudian ditambah tepung terigu dan tepung tapioka secukupnya hingga bisa dipulung. Lalu siapkan terigu yang sudah dicairkan untuk mencelup adonan pisang tadi. Masukkan ke tepung panir lalu goreng. Untuk rasa yang lebih beragam biasa kita tambahkan topping seperti coklat, keju, dan lain-lain. Nugget pisang ini adalah jajanan ikonik dari Makassar. Kolak pisang. Kolak pisang merupakan salah satu dessert khas Nusantara yang populer. Kolak pisang menjadi salah satu hidangan yang dinanti-nanti ketika berbuka puasa. Selain cukup mengenyangkan, rasanya yang manis juga bisa membuat tubuh kembali bertenaga seketika. Banana smoothies. Tak hanya makanan dan cemilan, pisang juga bisa dibuat minuman. Smoothies banana ini adalah campuran susu dan pisang yang diblender bersamaan. Agar lebih sehat bisa ditambah kurma dan chia seed. Enak sekali diminum dingin. Es pisang ijo. Es pisang ijo adalah sejenis makanan khas Makassar, Sulawesi Selatan. Makanan ini terbuat dari bahan utama pisang yang dibalut dengan adonan tepung berwarna hijau. Cara memasaknya dengan mengukus di dandang. Adonan tersebut dibuat dari tepung, air, dan pewarna hijau yang terbuat dari campuran air dan daun suji atau pandan. Di Makassar, es pisang hijau akan sering ditemui ketika bulan Ramadan tiba. Sebab menu pisang hijau merupakan salah satu menu buka puasa favorit warga Makassar. Pisang crispy. Sama halnya dengan pisang nugget, pisang ini digoreng juga. Namun bedanya, pisang crispy dibuat dengan pisang yang utuh lalu dibagi dua dan digoreng menggunakan panir. Lalu ditambahkan topping di atasnya agar rasanya lebih mantap. Sale pisang. Sale pisang adalah makanan hasil olahan pisang yang dibuat dengan proses pengeringan dan pengasapan, kemudian dipotong iris-iris dan dijemur. Tujuan penjemuran pisang ini adalah agar tahan lama. Biasanya sale pisang bisa bertahan sampai 6 bulan. Beberapa jenis pisang yang biasa digunakan untuk sale pisang adalah pisang raja, tanduk, ambon, dan kapas. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami.
Jangan lupa klik tombol subscribe YouTube channel Family Fun Kids. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan nantikan video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.